Bismillahirrahmanirrahim. Al-makna al-ijmali, makna secara global tentang tafsir suratul Fatihah. Allamanallahu taqaddasat asma'u kaifa yanbaghi an nahmadahu wa nuqaddisahu. Allah yang maha suci telah mengajarkan kepada kita bagaimana sebaiknya kita memujinya dan kita mensucikannya. Wa nuthniya alaihi, dan bagaimana sebaiknya kita menyanjung-nyanjung atasnya. Bima, dengan sanjungan, huwa ahluh, yang mana Allah memang memiliki sanjungan itu. Faqala ma makna, lalu Allah berfirman yang maknanya seperti ini. Ya ibadi, idza aradtum syukri wa thana'i faqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Wahai para hambaku, jika kalian hendak bersyukur kepadaku, menyanjung aku, maka ucapkan olehmu piye? Alhamdulillahi rabbil alamin. Uskuruni ala ihsani. Bersyukurlah kalian kepadaku atas kebaikanku. Wa jamili, sama. Bersyukurlah atas kebagusanku. Ilaikum, kepada kalian semua. Fa'anallah dzul azamati wal majdi was su'dati. Akulah Allah yang memiliki sifat agung, mulia, dan wibawa. Al-mutafarridu bil khalqi wal ijad. Aku Allah satu-satunya yang bisa mencipta dan mewujudkan. Rabbul insi wal jinni wal malaika. Aku Allah, Tuhan bagi seluruh manusia, jin, dan malaikat. Wa rabbus samawati wal ardin, dan aku Allah, Tuhan di seluruh langit dan bumi. Wa anar rahman ar-rahim, dan akulah zat yang maha rahman rahim. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang mana mencakup rahmatu, kasih sayangnya, kulla syai'in, segala sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anam, dan anugerahnya merata ke seluruh manusia. Fassana'u wa syukru lillahi rabbil alamin duna ma yu'badu min duni. Maka sanjungan dan syukur hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, bukan selain Allah, bukan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Kenapa Allah perlu disyukuri, disanjung, dipuji? Dipenuhi dalam dulu, aja nyempel ning lawang. Kenapa Allah perlu dipuji? Bima an'ama ala ibadihi. Karena Allah telah memberikan kenikmatan atas para hambanya. Kenikmatan itu berupa apa? Minal khalqi wa rizqi. Diciptakan, bukan hanya diciptakan, diberi rezeki, diberi jodoh,
diberi anak, ya apa enggak? Minal khalqi diciptakan, warizqi diberi rizki, wassalamatil jawarih dan anggota badan yang normal. Mripate enggak pijek, kupingnya enggak budek, sikilnya enggak melungker. Itu kenikmatan, harus disyukuri. Wa hidayatil khalqi. Ada lagi kenikmatan batiniyah, rohaniyah. Allah beri petunjuk si para umat manusia itu ila sa'adati dunya wal akhirah, pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengen sehat di dunia, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, makan ini saja. Makan yang halal, yang thayyib, jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Itu semua dalam rangka sa'adatit dunia. Kalau nikah begini, cara mencari istri begini, itu biar kita itu sukses dalam berkeluarga. Sa'adatit dunia. Wal akhirah, juga Allah beri hidayah kepada kebahagiaan akhirat. Fahuwa as-sayyid alladhi la yablughu su'dadahu ahadun. Dialah sang tuan, sang majikan sejati yang tidak mampu mencapai kewibawaannya ahadun seorang pun. Wal muslihu amra ibadi. Dialah yang terus mendandani, memperbaiki urusan hamba-hambanya. Bima auda'a fi hadzal alam. Dengan aturan-aturan yang Allah letakkan di jagat ini. Jadi matahari berputarnya begini, berputar pada rotasinya. Juga semuanya mengelilingi matahari. Jalannya seperti ini, bukan begini. Itu semua barang ini mengandung unsur ini. Unsur ini bisa membuat sehat. Tapi kalau mungkin kebanyakan unsur ini jadi penyakit ini, nanti makan ini, detoknya ini. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Gusti Allah untuk manusia. Dialah sang majikan sejati yang tak seorang pun mampu mencapai atau menyamai kewibawaannya. Dialah Al-Muslih yang terus memperbaiki keadaan para hambanya. Bima auda'a fi hadzal alam. Dengan apa-apa yang Allah letakkan di jagat ini. Min nizam, yakni sistematika, keteraturan. Andai enggak ada nizam terus kayak apa? Andai enggak ada sunnatullah, ya. Yarja'u kulluhu bil maslahati ala alamil insan. Yang semuanya akan kembali untuk kemaslahatan alam manusia. Wan nabat, tumbuh-tumbuhan. Wal hayawan, dan alam apa? Binatang. Famin syamsin laulaha ma wujidat hayatun wala mautun. Dimulai dari matahari. Andai tidak ada matahari, tidak akan ada
kehidupan maupun kematian. Ya, matahari dipancarkan mengeluarkan miliaran megawatt listrik yang mengandung energi. Dari situ makhluk hidup. Dari situ terjadi sel berjuta-juta tahun menimbulkan sel-sel lalu menjadi minyak, jadi segala macam. Jadi energi, jadi batu bara. Karena disinari matahari sudah jutaan tahun. Diawali dari matahari, yang mana tanpa matahari enggak akan ada kehidupan. Wala mautun juga enggak ada kematian. Wa min ghadain, lalu makanan. Bihi qiwamul bashar, yang dengan makanan itulah manusia bisa eksis. Manusia bisa bertahan, eksis. Dimaknai Jawa wis angel ngene iki. Hah? Wa miyahin, lalu ada air. Biha hayatun nabat wal hayawan. Yang dengan air itulah tumbuh-tumbuhan, binatang bisa hidup. Awas mas, wa anal malik lil jaza wal hisab. Akulah Allah yang berkuasa memberikan balasan dan menghisab amal. Al-mutasarrifu fi yaumiddin. Akulah Allah yang berhak melakukan tasarruf, tindakan di hari pembalasan. Tasarrufal malik fi mulki, seperti tindakan sang pemilik pada miliknya sendiri. Zaman duwe batu merah. Batu merah iku ana sing mau pasang ning temboke masjid, sakarmu. Tapi ana batu merah sing mau pasang ning sapiteng. Ya sakarepe sing duwe. Menungso iki kabeh milik Allah. Ana iki tak deleh swarga. Tak deleh sapiteng ning neraka. Ana sing dikepuki dadi semen. Ya sakarepe sing duwe. Halo. Al-mutasarrif tasarrufal malik fi tasarrufal malik fi mulki. Saya yang berhak bertindak selayaknya seorang pemilik bertindak pada hak miliknya. Iki sego-segoku dhewe, tak goreng, tak pakane pitik. Ya, langsung tak pangan. Apa jare aku, apa jare sing duwe. Karena saya begitu berkuasa, fakhussuni, khususkan hanya untuk saya. Khususkan hanya kepada saya. Bil ibadati ibadah. Nyembah. Duna siwaya, bukan selain saya. You must pray just to me. Especially. Enggak boleh kepada yang lain. Waqulu, ucapkan olehmu. Lakallahumma nadhillu wa nakhda. Hanya kepadamu ya Allah. Nadhillu, kami tunduk, menghinakan diri. Wa nakhda, dan kami patuh. Wa nastakin wa nakhsha. Hanya kepadamu kami nastakin, tenang, manut, wa nakhsha, dan kami sama, tunduk. Wa nakhussuka bil ibadah. Kami khususkan hanya kepadamu ya Allah. Bil ibadati, nyembah ini.
wala na'budu ahadan siwak. Kami tidak akan menyembah kepada siapapun selain panjenengan. Seharusnya teman-teman di luar Islam, Kristen, Katolik atau apapun, tegaslah. Hanya menyembah satu. Hanya menyembah Gusti Allah. Jangan yang lain-lain. Wa iyyaka rabbana nasta'in. Hanya kepadamu, wahai Tuhan kami. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Ala ta'atika wa maradhatika. Kami minta pertolongan untuk taat padamu dan menggapai ridhamu. Fa innakal mustahiqu likulli ijlalin wa ta'zim. Sungguh engkaulah yang berhak untuk diagungkan. Wa ta'zim sama diagungkan. Wala yamlikul qudrata ala aunina, dan tidak mampu, tidak memiliki kemampuan ala aunina untuk menolong kami ahadun, seorang pun siwaka selain panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Fathabbitna ya Allah alal Islam dinikal haqqi. Teguhkan kami ya Allah kepada agama Islam. Yang mana ini satu-satunya agamamu yang hak. Alladzi ba'athta bihi anbiya'aka wa rusulaka. Yang dengan membawa Islam itulah engkau utus nabi-nabi dan rasulmu. Wa arsalta bihi khatamal mursalin. Dan dengan membawa Islam pula, kau utus Muhammad, pamungkasnya para rasul. Wa tsabbitna 'alal iman. Dan teguhkan kami pada keimanan. Wa ja'alna mimman salaka tariqal muqarrabin. Jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang menempuh, melewati jalannya para muqarrabin. Siapa orang-orang yang dekat Allah itu? Yakni tariqan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-solihin. Yakni jalannya para nabi dan para siddiqin, para syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Baik sekali beliau-beliau rafiqa, menjadi teman, sahabat. Wala taj'alna ya Allah minal hairina an qasdis sabil. Jangan jadikan kami ya Allah termasuk golongan orang-orang yang bingung, confused, an qasdis sabil, dari jalan yang tengah, jalan yang lurus. As-salikina ghairal manhajil qawim, yang melewati bukan jalan yang lurus. Minalladzina dhallu an syari'atikal qudsiyah, yakni orang-orang yang tersesat dari syariatmu yang suci. Wa kafaru bi ayatika wa rusulika, dan mereka kafir, ingkar dengan ayat-ayatmu, para utusanmu, wa anbiya'ika, juga kafir, ingkar dengan para nabimu. Fastahaqqul la'nata wal ghadab, hingga mereka berhak mendapatkan laknat dan murka ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Allahumma amin.
Ma'ani al-Fatihah fi dhilalil Qur'an. Makna-makna Fatihah dalam tafsir dhilalil Qur'an. Yaqulu As-Sayyid Qutb rahimahullah fi tafsirihi Adh-Dhilal. Sayyid Qutb berucap dalam tafsir beliau yang berjudul Dhilalul Quran. Manasuhu yang teksnya seperti ini. Yuraddidul muslimu hadhi surat al-qasirata dhatal ayati sab'a ashrata marratan fi kulli yaumin wa laylatin alal haddil adna. Seorang muslim mengulang-ulangi surat Fatihah yang pendek ini, yang memiliki 7 ayat. Berapa kali muslim membaca Fatihah? Berapa kali? Sab'a asyrata marratan. 17 kali. Fi kulli yaumin walailatin. Kan 17 rakaat. Alal haddil adna. Atas batas minimal. Muslim itu setiap hari baca Fatihah minimal 17 kali. Wa aktsara min di'fi dzalika, atau lebih dari berlipat-lipatnya 17 kali. Idh huwa, hilang hurufnya apa? Apa? Subulus? Hah? Oh, idza huwa shallas sunan. Mungkin juga lebih dari 17 jika si muslim itu sholat sunnah. Wa ila ghairi haddin idza huwa raghiba fi an yaqifa baina yaday rabbih mutanaffilan. Dan baca Fatihah tanpa batas bisa berkali-kali ketika si muslim itu senang, gemar untuk berdiri di depan Allah alias sholat mutanaffilan, sholat sunat, ghairal faraid was sunan, selain yang fardu dan yang sunnah, namanya nafilah. Wala tasihhu sholatun bi ghairi hadhihi surah. Salat tidak sah tanpa suratul Fatihah. Ya apa enggak? Lima warada fis sahihain, karena hadis yang ada di dalam Bukhari Muslim. Mana hadisnya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tiada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Inna fi hadhihi surah min kulliyatil aqidatil islamiyah wa kulliyatit tasawwur al-islami wa kulliyatil masyair wa taujihat ma yushiru ila tarafin min hikmati ikhtiyariha litikrar fi kulli rak'atin. Sungguh di dalam suratul Fatihah ini terdapat akidah-akidah Islam yang bersifat umum dan wawasan Islami juga yang bersifat umum, kulliyat. Juga ada rasa serta arahan-arahan yang bersifat umum. Ma yushiru
ila tarafin, yang mana itu mengisyaratkan sekelumit, mengisyaratkan sebagian dari adanya hikmah mengapa Fatihah yang dipilih untuk diulang-ulangi dalam setiap rakaat. Paham ya? Tubda'us suratu bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lah sembarang-barang diawali bismillah itu adab. Ojo kok kate mulai apa? Demi kepinteran saya, demi kekuasaan dan kekuatan saya akan saya lakukan. Ojo ngono, cek sombong. Semuanya itu kita lakukan dengan barokah Gusti Allah. Adab itu. Adab asor. Wal bad'u bismillah huwal adab alladzi auhallahu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma nazala minal Qur'an bittifaq. Mengawali dengan bismillah itu adalah tata krama yang mana Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma nazala minal Qur'an. Di wahyu yang pertama-tama turun dari Al-Quran. Bittifaq, dan itu dengan sepakatnya para ulama. Mana ayat yang pertama turun dan suruh kita membaca bismillah? Mana ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi awal itu, ayo Muhammad, bacalah, makanlah semuanya dengan bismillah. Wa huwa alladzi yattafiqu ma'a qa'idati tasawwur al-islami al-kubra. Dan itulah awal semua diawali dengan bismillah. Karena memang Allah yang maha awal, sehingga semuanya sebaiknya diawali dengan bismillah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Mengawali dengan bismillah itulah alladzi yattafiq, yang cocok, yang sesuai dengan kaidah at-tasawwur al-islami al-kubro, wawasan Islam yang kubro, wawasan Islam yang global, yang besar. Apa itu wawasan secara umum besar? Garis besarnya, yakni bahwa Allah itu adalah al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Fahuwa subhanahu al-mawjudul haq alladhi yustamaddu minhu kullu mawjudin, atau yastamiddu minhu kullu mawjudin wujudahu. Dialah Allah yang maha mawjud yang sebenarnya, yang dari wujud Allah itulah yastamidu, mengambil wujudnya, kullu mawjudin, setiap yang mawjud. Wujudahu, mengambil wujudnya. Yang wujud awalnya hanya Allah. Perkara yang lain ini ada, semuanya ini wujud karena mengambil dari wujudnya Gusti Allah. Wa yabda'u minhu kullu mabdu'in bada'ahu, dan semua yang
dimulai wujudnya, memulainya juga dari Allah. Fabismihi idzan yakunu kullu ibtida'in. So itu idzan. Kalau begitu, dengan berkah namanya lah mengawali segala sesuatu. Dulu hanya Allah tok, lalu mulai diciptakan aras, diciptakan surga. Itu karena diciptakan Allah. Bisa dimulai wujudnya karena sudah ada wujudnya Gusti Allah. Berarti yang mengawali wujud hanya Allah. Itu pun enggak ada awalnya. Makanya memulai apa-apa harus dengan Allah. Wa bismihi idzan takunu kullu harakatin wa kullu ittijah. Dan dengan berkat asmanya pula, idzan kalau begitu, kullu harakatin semua gerak-gerik, wa kullu ittijahin dan semua arah, mengarah mau kemana, dari titik starting point diawali bismillah. Mau bergerak kayak apa, dari titik awal juga bismillah. Wa idza kana al-bad'u bismillah wa ma yantawi alaihi min tauhidin lillah. Dan jika mengawali segala sesuatu dengan menyebut nama Allah dan makna apa saja yang terkandung pada lafadz Allah, min tauhidinillah, yakni adanya makna tauhid kepada Allah, wa adabin ma'ah, dan bertata krama kepada Allah. Jika mengawali sesuatu dengan bismillah itu yumassilu al-kulliyatal ula fit tasawwuril islami, itu mewakili, merepresentasikan al-kulliyatul ula fit tasawwuril islami, wawasan Islam secara kuliah, secara menyeluruh. Yang level pertama, fa inna istighraqa ma'ani rahmah fi sifatai ar-rahman ar-rahim yumassilu al-kulliyata tsaniyah fi hadha tasawwur. Ulangi, jika mengawali sesuatu dengan bismillah, itu merepresentasikan wawasan pertama dalam Islam, maka hanyutnya atau maka makna-makna rahmah semuanya tercakup dalam dua sifat ar-Rahman dan Rahim, itu yumassilul kulliyata tsaniyah, mewakili, merepresentasikan kulliyah yang kedua, wawasan tentang wawasan Islam yang tahap kedua. Allah dulu, lalu mengenal si zat dulu, lalu mengenal si sifat. Dan sifat-sifat kasih sayang itu semuanya terangkum dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa yuqarriru haqiqatal alaqah bainallah wal ibad. Dan Allah tetapkan hakikat pola hubungan antara Allah dan hamba-hambanya. Yaji'u ya? Hah? Benar yaji'u kabeh. Wa aqibal bad'i
Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah mulai dengan bismillah, yaji'u datang at-tawajjuh ilallah bilhamdi. Menghadap, madep, konsentrasi kepada Allah dengan bertahmid kepadanya. Wa wasfuhu birrububiyyah al-mutlaqah. Dan memberi sifat Allah dengan sifat rububiyah secara mutlak. Yang maha kuasa Allah, yang maha mengatur Allah, yang maha memiliki Allah, yang punya kewenangan juga hanya Allah. Itu namanya rububiyah mutlaqah. Diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin setelah bismillah. Nah itu yumatsilu syu'ural mu'min alladzi yastajisuhu, betul, mujarratu dzikrihi lillah. Hal ini menggambarkan, mewakili, merepresentasikan perasaan seorang mukmin yang membuat gemetaran padanya meskipun sekedar menyebut nama Allah. Meskipun sekedar ingat nama Allah. Ada saya tadi, karena besarnya ketokohan Gusmi dan Gus Dur dalam hati saya, begitu ada ser-seran, itu peristiwa Gusmi, lenggah pengajian moro-moro Gus Dur, rawuh. Nah, Gus Dur salaman, nyium tangan Gusmi, maunya Gus Dur mau duduk di bawah. Mboten, ra kena ngene iki. Sampeyan kudu lunga kene. Mboten. Ad-dhaif kal mayyit. Sampeyan kudu manut aku. Jadi melihat begitu tok, ini langsung langsung bergetar. Terus sempat meneteskan air mata. Itu sik makhluke, sik wali ini. Durung kalau tahu-tahu eling Gusti Allah. Walhamdu huwa syu'ur alladzi yufidu bihi qalbul mu'min. Atau yafidu. Pujian adalah perasaan alladzi yafidu, yang melimpah, meluber. Bi dengan pujian itu, qalbul mu'min, hati seorang mukmin. Fa inna wujudahu ibtidaan laisa illa faidan min fuyudatin ni'matil ilahiyyah. Sungguh wujudnya seorang mukmin, atau sungguh awal-awal orang mukmin diwujudkan, sama enggak merencanakan, tahu-tahu dilahirkan ibumu. Emang enggak jaluk loh. Gusti aku lahirno yo, enggak. Tahu-tahu dilahirkan, tahu-tahu diciptakan. Dan penciptaan manusia itu full 100% kehendak Allah. Bapak ibumu enggak melok-melok, blas. Bapak ibumu biyen rapi. Mari ngono mulai malam pertama jima. Baru setahun kemudian lahir sampean. Padahal hamil kan 9 bulan. Ya kan? Tapi nyatanya lahirmu setahun, 12 bulan setelah bapak ibu nikah. Nah, 1 tahun dikurangi 9 bulan, tinggal 3 bulan. Proses setiap malam bapakmu jima dengan ibumu 3 bulan. Tahu-tahu positif hamil jadi sampean. Itu yang positif hamil jadi sampean jima malam yang keberapa? Kon yo karo bapakmu yo, karo ibumu yo karo.
Nggak bisa orang tua merencanakan, jima malam ini tak rencanakan jadi anak. Nggak bisa. Itu full kehendak apa? Kehendak Allah. Kaiso menungso kaiso. Terus Selmani suami begitu keluar terat, itu mengandung ribuan sel sperma. Air mani 2 sendok itu. Ribuan sel sperma. Kalau Allah mengendaki jima pas itu jadi anak, itu cukup 1 sel tok yang diperkenankan masuk pintu rahim. Dan ketemu ovum. Ketemu sel telur. Begitu ada 1 sel sperma masuk, secepat kilat, katup pintu rahimnya istri langsung nutup. Den! Sehingga sel mani yang lain nggak bisa masuk. Siapa yang merintah secepat kilat? Ono mani mlebu siji, mulang. Liku duwe rada suwe telat mingkem mlebu 15. Sekali hamil 15 wis piye? Syukuro kabeh iku Gusti Allah. Ngerti ya? Ngono saiki pediti, kemlinti. Sing wedok kemayu, sing lanang gembagus. Sungguh awal diciptakannya, awal wujudnya manusia itu laisa illa faidon. Bukanlah melainkan hanya faidon min fuyudin nikmah. Limpahan dari berbagai limpahan nikmat Allah. Saya ulangi, awal diciptakannya, awal diwujudkannya manusia itu tidaklah kecuali hanya salah satu limpahan dari limpahan nikmat Allah. Wa fi kulli lamhatin wa fi kulli lahdatin wa fi kulli khatwatin tatawala ala Allah. Setiap saat, setiap waktu, dan pada setiap langkah tatawala terus berdatangan ala Allah, nikmat-nikmat Allah, pemberian Allah. Sama ngaji sak menit dikirimi oksigen berapa? Ya. Sama Allah enggak kirim oksigen yang kene mati. Atau Allah kirim oksigen, tapi paru-parumu bermasalah. Enggak bisa menyerap, enggak bisa memproses oksigen. Sehingga diukur dengan oximeter, hari 80-70 mati kan. Per detik terus berdatangan nikmatnya Gusti. Kita enggak pernah mikir, enggak paham, dan lalu enggak syukur. Sing grundel. Sing paling bener duwe alhamdulillah. Orang duwe ya tetap alhamdulillah. Ya. Duwe alhamdulillah. Orang duwe ya tetap alhamdulillah. Apa itu? Apa nguyu? Wa taghmurul khalaiqa kullaha. Dan setiap saat nikmat-nikmat Allah itu memenuhi semua makhluk-makhluknya. Wa bi khassatin hadzal insan. Khususnya makhluk yang namanya manusia. Ya. Menungso gampang lali, gampang nggak paham. Lali lek nikmati teko pangeran. Lali lek bendetik diparingi nikmat. Makanya gampang lali
Terus dijenengne manusia. Makhluk nusia kang diwehi sifat nisyan. Kang diwehi sifat gampang lali. Ya. Summiyal insanu insanan illa linisyanihi. Falidzalika turjima ilal Jawa manusia. Apa manusia? Manusia. Makhluk nusia kang den wene sifat lali. Kena nggih alasan. Lapo lali? Menuso. Lek gak tahu lali lek malaikat lah. Iki menungso. Mbak-mbak besok yang ngono. Esuk durung masak rakate uyah, ndi uyahe? Lali Mas. Wedok lalian menungso. Manusia. Masummiya insanan illa linis yanihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.